Salam semua. Semua bersemangat. Amin. Mari bangkit berdiri. Ya, selamat datang buat kita semua yang ada di tempat ini. Saya yakin tidak ada yang kebetulan, amin. Rambut di kepala aja jatuh nggak kebetulan. Apalagi Bapak dan Ibu Saudara yang kekasih ada di tempat ini, betapa itu tidak kebetulan. Katakan amin. Ketika tadi pagi saya berdoa sebab banyak kali yang mau ngomongin. Saya yakin kalian juga begitu. Tetapi saya terus menyemangati diri saya seperti Daud di Ziklag, berkata bahwa walaupun hal perang itu biasa, tetapi Daud selalu berkata, "Tell to me." Bilang kepada aku, katakan kepada aku apa yang harus kulakukan. Dan mungkin ini adalah ibadah kita yang sudah ratusan kali. Amin. Bahkan mungkin belum bergabung di rumah pohon Tarbantin Kebenaran, sudah ribuan kali kita ibadah. Tetapi saya tidak mau bahwa setiap kali saya datang itu biasa. Katakan ini tidak biasa. Lalu Tuhan mengisahkan kepada saya tentang sungai yang mengalir. Katakan sungai yang mengalir. Coba kalau kita melihat aliran sungai, second by second, detik demi detik, tidak ada air yang sama. Mau secepat apa kecepatan kita melihat air yang mengalir, maka air yang selalu didapati oleh mata kita semua di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak akan pernah sama airnya. Air yang kemarin yang barusan kita ginikan itu sudah air baru. Katakan amin. Dan kalau air itu semakin kencang, air itu semakin deras, air itu semakin besar, maka apa yang terjadi? Semua tempat yang dilalui oleh air itu akan menjadi bersih. Katakan bersih. Kita perlu aliran sungai yang lebih deras. Katakan amin. Kau harus merindukan hari ini aliran air yang semakin besar, semakin deras, supaya pengotor-pengotor itu, penghalang-penghalang itu dibuang begitu saja oleh level air yang mengalir dalam dirimu. Ketika air meluap, ketika sungai meluap dalam dirimu, maka dia akan mengubah permukaan bumi. Ketika air mengalir, saudara, meluap begitu rupa, bahkan landscape bumi, bahkan permukaan bumi, itu akan kita lihat mulai berubah. Bagaimana kalau itu mengalir deras dalam hidup? Bagaimana kalau ini mengalir deras dalam hidup? Maka landscape hidupmu, maka penampakan hidup kita hari demi hari itu akan semakin berubah. So what you need today? Jadi apa yang kau perlukan hari ini? Air itu harus makin deras. Air itu harus makin meluap. Air itu harus semakin kuat untuk dia bruise out, memflash out semua pengotor-pengotor. Maka ketika luapan air itu kau alami hari ini, maka ada air yang mengalir yang jernih. Kau mulai melihat dasar permukaan sungai. Hidupmu transparan di hadapan Allah. So what we need today? Apa yang kau perlukan hari ini? Air itu harus deras. Katakan amin. Katakan amin. Kau tidak memerlukan yang lain lagi. Kau tidak memerlukan yang lain lagi. Kau hanya menciptakan sungai. Katakan sungai. Itu harus deras. Sehingga permukaan hidupku, apa yang ku nampakkan tiap hari, itu akan berubah. Itu akan berbeda. Aku tidak fokus dengan kelemahanku, kelemahan saudaraku, kelemahan apapun, karena Kau menciptakan aliran sungai. Katakan aliran sungai.
Pemuda, mana menmu? Mana menmu? Hei, pemuda, mana menmu? I can hear your amen. I can hear your amen. Pemuda, katakan amin. Katakan pemuda, amin. Mari kita berdoa berbahasa roh. Ciptakan air itu. Ciptakan air itu. I say to you, ciptakan gelombang air yang lebih besar. Berdoa berbahasa roh. Jangan berbisik, jangan berbisik. Kau aja nggak dengar kalau kau berbisik. Apalagi musuh. Kau harus mendengar bahasa rohmu. Dengar bahasa rohmu. Ciptakanlah lidah sungai yang besar, sehingga apapun itu bisa dibawa, di flash out today. Ayo, ayo, push in the spirit. Ciptakan bagimu. Ciptakan bagimu. Ciptakan bagimu. Datang penuh desire. Datang penuh kerinduan. Datang penuh kerinduan. Jangan biarkan kau datang sia-sia. Ciptakan level air dalam dirimu yang ada percepatan. Beri kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Amin. Meluap hati kami dengan Yes, rasa syukur. Lord. Oleh karena kebaikan, Amin. kami tidak memandang kepada kelemahan kami, tapi kami memandang kepada firman yang sanggup membentuk menjadikan kami seperti yang Kau mau. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini waktunya berpesta, ini waktunya bersukacita, sebab Dia sudah mengalahkan maut. Dia bangkit, Dia hidup. Itu yang kami beritakan, itu yang kita ceritakan. Haleluya. Spirit says the
Kau mengenal setiap kami. Hati kami mengasihimu. Setiap kami mencintaimu. Ini hidup kami. Ini hidup kami. Yang membentuk menjadikan kami. Sekali lagi kami dedikasikan hidup kami pada hari ini kepadamu. Amin. Ini kami.
tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu, bukan kehendak-Ku, bukan kehendak-Ku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Hidupku menyenangkan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, mari lambaikan tanganmu, lambaikan begini. Oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ya, ya, ya. Ku muliakan nama-Mu, oh mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak di. Nama-Mu besar, El Shaddai, God Almighty. Oh, nama-Mu besar dan layak di. Katakan nama-Mu besar, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh. Nama-Mu besar, Jehovah Sabaoth dan layak
Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami berbeda sekarang. Mata kami terang. Kekuatan kami segar lagi. Luar biasa Engkau Roh Kudus. Kami mengalami mujizat. Mengalami mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami bersemangat di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya, kita yang diberkati olehnya, sama-sama berkata, amin. Haleluya, haleluya. Saya akan lanjutkan saudara apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita tahu rahasia mengapa mereka selalu berhasil. Karena Tuhan menyertai mereka. Kalau Tuhan menyertai mereka, bersama mereka, siapa yang dapat melawan mereka? Dia Immanuel, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Sidkenu, dan seterusnya. Itu yang menyertai kita. Katakan Elohim, Yahweh, Jehovah, Allah El Shaddai. Yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya, namanya di atas segala nama. Dia yang sudah ada, dia yang ada, dia yang akan datang. Dia Alfa dan Omega. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Nama yang indah, nama Yesusku. Amin dengan senyum. Dia nama Yesusku. Amin, amin, amin. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, memujimu selalu. Anugerahmu itu cukup bagiku. Menyembahmu selalu. 80-an, 90-an. Ada yang belum lahir di sini. Haleluya. Amin. Mengapa mereka selalu berhasil? Karena Allah Immanuel menyertai kita. Katakan kanan kiri, jangan takut. Jangan khawatir. Engkau di tangannya. Engkau biji matanya. Tendang musuhmu. Musuh jiwamu yang menaruh kekhawatiran, yang menaruh ketakutan, singkirkan kegelapan karena engkau terang Tuhan. Haleluya. Dan sekarang saya akan melanjutkan dengan judul mengapa mereka selalu berhasil bagian kedua. Ya. Mengapa mereka selalu berhasil bagian yang kedua. Kita buka Joshua pasal 1. Joshua pasal 1. Ayat yang ke-8. Bisa ditampilkan dengan cepat. Kalian harus mengikuti saya dengan cepat. Karena saya akan cepat, saudara. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab. Ini yang harus digarisbawahi. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Aku anak yang beruntung, itulah aku anak yang beruntung. Ditebus Yesus, ku tahu siapa aku, ku tahu. Haleluya. Sudahlah. Baiklah, amin, amin. Tuhan tolong saya karena saya ingin bernyanyi terus. Saudara, di situ disebut, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu ayat kita buka kembali dari kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Mari kita baca dengan kuat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Paham maksud saya di sini? Kalau kita lihat dua bagian dari firman Tuhan tadi, mudah kita tentukan mengapa mereka berhasil, selalu berhasil. Karena mereka memperkatakan kitab Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Jaminan dari Allah kita itu, engkau berhasil, engkau beruntung. Pertanyaan kan muncul, mengapa demikian? Orang yang merenungkan, orang yang memperkatakan, orang yang tidak lupa akan firman-Nya dijamin berhasil. Mengapa demikian? Mari kita lihat kebenarannya. Kita buka Yesaya 55. Mengapa demikian? Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dari ayat ini kita menyimpulkan yang selalu berhasil itu adalah firman-Nya. Bukan kau dan aku, tapi firman-Nya. Firman-Nya, firman yang keluar dari mulutnya, itulah yang selalu berhasil. Bisa paham maksud saya? Lalu mengapa saya jadi ikut selalu berhasil? Kan begitu saudara, paham? Prinsipnya, kebenarannya adalah ini. Firman-Nya itu yang selalu berhasil. Lalu kenapa aku ikut menjadi selalu berhasil? Kembali ke Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Mari kita lihat Yosua 1 ayat 8. Kembali lagi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Apa maksudnya ini? Supaya engkau hidup seperti firman itu. Itu maksudnya. Supaya engkau hidup seperti firman itu. Kalau kita hidup seperti firman itu, sama seperti firman itu selalu berhasil, maka engkau pun akan selalu berhasil. Jadi kita ini menjadi manifestasi dari firman itu. Bisa paham? Makanya kita selalu berhasil. Yang selalu berhasil firman-Nya. Lalu kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita pun selalu berhasil. Kita menjadi sesuai dengan firman-Nya. Bisa pengerti maksud saya? Makanya kita selalu berhasil. Nah, dengarin Papa. Hidup sesuai dengan firman-Nya, itu yang dikatakan di kitab Injil, firman menjadi daging. Bisa paham? Hidup sesuai dengan firman-Nya di Yosua 1 tadi, itu di kitab Injil disebut firman menjadi daging. Yosua. Bukan Yosua, Yohanes 1 ayat 14. Yosua 1 ayat 14. Sorry, thank you ya. Makin banyak penolong saya di sini. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di kalimat pertama, firman itu telah menjadi manusia, di bahasa Inggrisnya itu adalah the word becomes flesh, jadi daging. Firman menjadi daging. Jadi firman yang menjadi daging itu sama dengan kita hidup sesuai dengan firman. Kita manifesto dari firman yang gak kelihatan itu. Bagaimana kita hidup di muka bumi, kita menjadi firman yang tak terlihat. Karena firman menjadi daging. Dia menjadi sifatmu, pikiranmu, karaktermu. Memang firman itu tidak terlihat, saudara. Coba kita mundur ke ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di Yohanes pasal 4, Allah adalah roh. Maka firman adalah roh. Bisa mengerti bagaimana kita bisa melihat roh?
Bisa mengerti? Sampai roh itu menjadi daging baru bisa dilihat. Bisa paham? Roh menjadi daging maka dia bisa dilihat. Bisa mengerti? Maka firman menjadi pikiran manusia, menjadi karakter manusia, menjadi sifat manusia. Sehingga kemanapun manusia itu pergi, dia manifesto dari firman itu. Maka dia selalu berhasil. Bisa mengerti? Nah, dengarin. Kalau firman menjadi daging, maka firman disebut makanan. Karena segala sesuatu yang menjadi daging, ya makanan. Segala sesuatu yang menjadi daging pasti makanan. Jadi firman yang menjadi daging itu karena firman itu menjadi makanan. Siapapun kita di ruangan ini yang membuat firman menjadi makanan, dia akan menjadi dagingmu. Dia akan menjadi hidupmu. Dia akan menjadi pikiranmu. Dan dia akan menjadi sifatmu. Kalau firman jadi makanan. Karena segala sesuatu yang menjadi daging disebut makanan. Bisa paham? Katakan firman adalah makanan. Coba kita lihat banyak firman di kitab suci yang menyatakan kalau itu adalah makanan. Tapi kita ambil saja dulu dua bagian dari kitab suci. Mazmur 119 bahwa dia adalah makanan. Mazmur 119 ayat yang ke-103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Manis itu rasa yang kita taruh pada makanan. Bisa paham? Janjimu, firmanmu, Tauratmu manis. Berarti itu seperti makanan. Karena itu kita sematkan kepada makanan. Manis, pahit, dan seterusnya. Lebih daripada madu bagi mulutku. Sesuatu yang kita rasa di mulut pasti makanan. Bagaimana caranya? Firman itu bisa kita rasa. Seperti makanan, itu yang menjadi dagingmu. Sampai engkau di dimensi itu, baru dia jadi dagingmu. Makanya kalau kita nggak merasakan firman, nggak meresponi firman, sekarang kau harus tahu anak-anakku, itu belum jadi makanan. Tuhan mau itu jadi makanan. Setting hidupmu supaya kau selalu berhasil. Satu ayat Yehezkiel pasal yang ketiga. Yehezkiel pasal yang ketiga. Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Apa itu? Makanlah gulungan kitab ini yang berisi Taurat itu, yang berisi firman-Nya. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Makanan secara rohani dia makanan. Ayat 2, maka kubukalah mulutku dan diberikannya ke gulungan kitab itu kumakan. Ayat 3, lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Betulkah kitab Mazmur tadi? Dia manis. Nah, saya ingin membagikan sedikit hal yang ditambahkan di kitab Wahyu tentang Yehezkiel ini. Bahwa dia memang bukan manis saja ya. Coba kita lihat Wahyu 10. Wahyu 10 ayat 10. Ini Yohanes di Pulau Patmos. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku itu ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit. Manis dan pahit itu rasa pada makanan. Mengapa manis di awal?
Karena kadang kita memberikan respon yang menggairahkan, mendengarkan firman, kita segar, kita kuat, bisa amin? Kita senang, kita bersuka cita, manis sekali firman itu. Tapi waktu kau menjalaninya, waktu engkau diproses, kadang itu pahit karena ada penderitaan di dalamnya. Itu maksudnya ini. Jadi kalau engkau menghidupi firman dan ada penderitaan, itu adalah normal. Bisa amin dulu dengan panjang. Makanya kita bukan umat Tuhan yang memiliki tanah yang berbatu-batu, yang hanya gembira melihat firman, tapi ketika diproses dia mudah dicabut. Bisa paham? Engkau harus bergembira dengar firman dan bergembira dalam penderitaan, karena tanpa proses engkau tidak progres. Katakan, tanpa proses aku tidak progres. Tanpa melewati penderitaan aku tidak melihat kemuliaan. Amin dengan panjang. Katakan, yang penting manis di mulutku, pahit di perutku. Normal. Karena perutmu nggak bisa merasa. Tapi kenapa ayat ini berkata itu pahit? Pahit tetap di mulut dong. Karena itu menandakan dia diproses. Bisa paham maksud saya? Diproses menjadi daging. Perut nggak bisa merasa, saudara. Itu artinya dia bersifat rohani. Bisa mengerti maksud saya? Jadi simpulkan, firman adalah makanan. Engkau harus memakannya supaya dia menjadi daging. Nah, kita mulai masuk ke kata-kata kunci yang krusial. Jadi beri fokus. Papa tadi engkau menyatakan bahwa kalau firman itu menjadi makanan baru dia jadi daging. Tanpa itu tidak. Iya. Maka engkau harus tahu bagaimana membuat firman menjadi makanan. Supaya dia menjadi daging. Sehingga dia bisa kau hidupi. Bisa paham maksud saya? Nah, kata kuncinya itu di Yohanes. Di Yohanes 1 tadi kita buka coba. Ayat 14 tadi firman menjadi daging. Bukankah begitu? Kata kuncinya itu di ayat 12. Nah, mulai simak dengan sangat-sangat fokus. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Coba tandai di situ. Menerimanya. Sudah ditandai? Tandai lagi di situ diberinya kuasa. Tandai lagi di situ percaya. Bisa paham? Nah, coba lihat di situ yang kita tandai. Yang pertama tadi menerimanya, yang kedua diberinya kuasa, yang ketiga percaya. Kalau kalian lihat 3 tanda yang kita buat tadi, kalau seandainya engkau urutkan, coba simak ayat itu, mana yang pertama? Iya, percaya. Percaya, menerima, mengalami kuasa. Bisa paham? Percaya, menerima, mengalami kuasa, baru menjadi daging. Bisa paham? Percaya, menerima, mengalami kuasa, menjadi daging. Itu prosesnya. Makanya jangan sepele kalau orang menerima firman. Dia mengalami kuasa. Makanya enggak heran kita saat kau di tempat duduk, kau respon katakan amin, kok tiba-tiba sembuh, kok tiba-tiba merdeka, kok tiba-tiba bangkit. Itu namanya mengalami kuasa. Setelah itu engkau menjadi daging. Berarti dia makan firman. Katakan percaya, percaya kepadanya. Menerima firmannya. Maka aku mengalami kuasa dan aku menjadi. Firman menjadi daging. Kalau kita lihat urutannya tadi yang sangat krusial itu justru dipercayanya. Ini menjadi hal yang sangat
penting, kritis bagi orang percaya, tapi tidak percaya. Mereka diberi nama orang percaya, tapi tidak percaya. Karena kalau kau percaya, engkau menerima. Menerima apa? Firman tadi. Bisa mengerti? Kalau kau menerima firman, kau mengalami kuasa. Dan kalau kau mengalami kuasa, firman itu menjadi daging. Tapi itu dimulai dari engkau percaya. Percaya dan percaya dan percaya. Menjadi sangat krusial, menjadi sangat mendasar bagi kita untuk membuat makanan yaitu firman menjadi daging. Bisa paham sampai di sini? Makanya kalian semua yang ada di ruangan ini perhatikan Papa. Engkau setiap kali datang ibadah, engkau diberi kesempatan sebenarnya, siapapun kita di ruangan ini, untuk mengalami kuasa. Untuk mengalami kuasa. Makanya kalau kita datang ke gereja dan kemudian tanpa harapan, tanpa gairah, tanpa semangat, sudah deh pulang sama aja itu. Pasti pulang sama saja. Paling cuman yang berubah rambutnya ya. Kan mulai agak berkeringat, mulai disisir lagi kan. Tapi hati nggak berubah, pikiran nggak berubah, karakter nggak berubah, sifat, iman dan yang lain-lain nggak berubah. Amin. Paling bajunya juga dirapikan, itu aja yang berubah. Tapi sesungguhnya kita diberi kesempatan untuk mengalami kuasa. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Lihat laki-laki yang sudah setengah abad itu umurnya. Asal lompat ke kolam itu, apapun keadaannya, pasti sembuh. Pilihan samamu di tempat duduk. Kita punya kesempatan yang sama untuk mengalami kuasa. Makanya datang dengan iman yang besar, datang dengan hati yang terbuka lebar, datang bukan melihat manusia, kita menjamah jubah Tuhan. Itu bergantung dengan imanmu. Katakan percaya kepadanya, menerima firman-Nya, mengalami kuasa, mengalami mujizat, mengalami rohnya, mengalami pekerjaannya. Bang! Ya, bang! Aku menjadi, firman menjadi daging. Maka engkau akan berhasil. Sama seperti firman selalu berhasil. Jadi percaya menjadi titik kritis kita. Karena itu dasar kita makan. Bisa paham? Suatu kali saudara, Yesus terlibat adu debat dengan murid-muridnya seputar percaya. Karena itu sangat prinsipal sekali. Tentang makanan ini juga. Yohanes 6. Tentang makanan ini juga, saudara. Makanya kita ini kan orang percaya, harusnya mudah percaya, itu karakteristiknya. Kalau kita sudah opposite terus dengan dengar firman, ganti aja dirimu. Jangan orang percaya, orang yang sulit percaya gitu loh. Ganti nama dong, orang yang sulit percaya. Kan jauh lebih fair. Ini orang yang sulit percaya atau orang percaya ini? Masih 80%. Orang yang percaya kah ini? Oke, amin. Itu amin domba ya. Karena kita bukan kambing, kita domba. Amin. Haleluya. Papa itu baru kambing, bukan? Amin. Nah, itu baru amin domba. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 27. Kita cermati dulu perdebatan Yesus dan murid-muridnya soal percaya dan makanan. Karena krusial sekali sebenarnya percaya. Karena kalau tidak percaya tidak makan, saudara. Yuk kita lihat Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya.
Ayat 27 kita mengidentifikasi ada dua jenis makanan di situ. Makanan yang dapat binasa, makanan yang tidak dapat binasa. Bisa lihat di situ. Ada makanan yang dapat binasa, inilah yang selama ini kita cari. Inilah yang selama ini kita peroleh saat engkau pergi bekerja. Bisa paham? Makanan yang dapat binasa, ya makanan untuk perut kita. Kebutuhan, keperluan. Kita pada umumnya bekerja di sini. Tapi Yesus berkata ada jenis makanan yang lain. Namanya makanan yang tidak dapat binasa. Kepada hal itu pun Yesus berkata bekerja. Selama ini kan kita hanya memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk makanan yang binasa. Waktu, pikiran, dan tenaga untuk makanan yang tidak dapat binasa sedikit kita kasih. Itu pun hanya hari Minggu. Hari Minggu pun masih absen juga. Saya sedang bilang orang lain loh. Nggak nampak gitu, sekali 1 bulan seminggu, bahasanya. Seminggu dalam 1 bulan baru nampak. Selebihnya di luar bekerja, nggak ada yang salah dengan itu. Yesus tidak berkata jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, bukan. Yesus sedang berkata bekerjalah juga untuk makanan yang tidak dapat binasa. Itu rahasia rohani untuk kau sukses. Tapi banyak orang tidak melihat kunci sorgawi ini. Mereka lebih banyak bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Sama untuk mendapatkan dua jenis makanan ini engkau harus bekerja. Itu kata Tuhan. Makanya kita yang di ruangan ini harus mulai beri fokus untuk bekerja pada makanan yang tidak dapat binasa. Itulah firman tadi, saudara. Karena yang tidak dapat binasa ya firman. Firman yang tidak dapat binasa. Firman adalah makanan. Makanan yang tidak dapat binasa. Makanya kalau kita bekerja untuk makanan ini, engkau akan berhasil. Itu maunya Tuhan, saudara. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Artinya begini, apa yang harus kami perbuat untuk memperoleh makanan itu? Itu maksudnya, saudara. Ini kan jadi simpel bagi kita kan. Ini pertanyaan yang membuat kita tahu jawaban yang simpel. Bagaimana memperoleh makanan itu? Apa yang harus kami lakukan? Sama seperti kita bekerja mendapatkan makanan yang dapat binasa. Kita tahu. Sekarang kita bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Bagaimana supaya kita tahu? Indah kan tuntunannya? Iya indah. Jangan bingung lagi lah. Katakan kanan kiri, jangan bingung lagi. Atau pura-pura bingung. Supaya ada alasan tidak menghidupi. Nggak boleh pura-pura bingung. Ini mudah dimengerti. Nggak ada alasan untuk tidak menghidupi. Aku sedikit mengerti. Tutup mulut. Ini mudah dimengerti. Sehingga kau mudah menghidupi. Apa yang kulakukan, apa yang kukerjakan supaya aku memperoleh makanan yang tidak dapat binasa. Firman tadi yang menjadi daging itu. Nah, Yesus menjawabnya loh, ayat 29. Jawab Yesus kepadanya, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Pekerjaan tadi maksudnya, bisa paham? Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan itu yang kau lakukan itu adalah percaya. Jadi garis yang pertama yang harus kau buat adalah percaya itu adalah pekerjaan. Percaya itu aktif. Nggak bekerja, ya nggak percaya. Sekali-kali bekerja, ya sekali-kali percaya. Contoh seperti itu logikanya. Makanya kita nggak bisa berharap percayaku meningkat tanpa bekerja. Nggak mungkin, saudara. Atau
makan tanpa percaya. Nggak mungkin. Karena makan itu engkau peroleh saat kau bekerja. Dan pekerjaan itu ya percaya. Very simple. Percaya adalah pekerjaan. Percaya adalah perbuatan. Percaya adalah apa yang kau lakukan. Bisa paham? Jadi kalau tidak ada pekerjaan, percaya kita pun tidak akan bertumbuh. Karena itu adalah pekerjaan. Haleluya. Bisa mengerti maksud saya? Bisa saya naikkan lagi grade-nya? Hanya yang di depan ini aja kawan saya berarti. Saya tanya lagi, apakah bisa saya naikkan grade-nya? Ternyata semua kawan saya, Pak. Berarti saya naikkan grade-nya. Apa pekerjaan percaya itu? Apa pekerjaan percaya itu? Inilah rahasia, saudara. Kalau percaya kan condong kita berpikir kayak nggak ada kerjanya kan? Tapi ada. Ini yang mau saya kasih tahu. Percaya adalah pekerjaan. Apa itu pekerjaannya? Itu yang mau saya kasih tahu. Saya yakin kalau kau tahu, kau lakukan, engkau makan. Haleluya. Amin 2 kali. Yesus menjelaskannya di ayat selanjutnya. Makanya kita nggak akan bisa nampak ini tanpa tuntunan roh. Apa pekerjaan percaya itu? Bisa paham? Nah lihat, ini tuntunan rohnya. Ayat 30 sampai 35 kita baca, saudara. Siap? Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Stop dulu. Berikanlah kami roti itu senantiasa. Mereka berpikir itu mana ribuan tahun yang lalu. Mereka berpikir itu seperti mana yang ribuan tahun lalu diberikan Allah melalui Musa. Bisa paham? Tapi Yesus berkata di ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Berarti bukan mana seperti yang ribuan tahun yang lalu. Bisa ngerti nggak maksudnya? Bisa mengikuti saya? Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ini yang membuat mereka kecewa. Ini yang membuat mereka mundur. Mereka berharap mendapatkan mana seperti ribuan tahun yang lalu. Tapi sekarang mereka mendengar justru Yesus adalah roti hidup. Mereka kecewa dan mengundurkan diri. Makanya tahu kalian, paling banyak orang Kristen mundur dari Tuhan karena kecewa loh. Karena dia membangun pengharapan palsu. Pengharapan yang tidak sesuai dengan firman. Dia kecewa, dia mundur. Seperti ini. Nanti di KSJA saya akan bagikan lebih detail lagi tentang yang namanya kecewa. Bisa paham? Yes, haleluya. Dahsyat sekali. Ini menggairahkan. Kalian harus seperti itu. Papa ini udah tua loh, jadi perlu didorong. Ayat 35, dengar. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Jadi makanan yang tidak dapat binasa itu ya Yesus. Yesus adalah firman, firman adalah roti hidup. Cukup sederhana kita menyimpulkannya. Yesus adalah firman, firman adalah roti hidup, firman adalah makanan. Jadi makanan yang tidak dapat binasa itu adalah firman. Firman adalah Yesus. Akulah firman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan seterusnya. Haleluya. Bisa paham maksud saya? Bisa mengikuti di sini kan? Nah, dengarin, akulah roti hidup berarti makanan.
Nah, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dari ayat 35 itu kita dapat kesimpulan. Untuk mendapatkan roti hidup itu, yang adalah makanan yang tidak dapat binasa, bekerjanya adalah datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Oke? Nah, sekarang saya mau jelaskan lagi. Sebelum saya menjelaskan datanglah kepadaku itu seperti apa, dengerin saya. Tanpa kita buka kitab perjanjian lama, di kitab Keluaran pasal yang ke-12, pasal yang bukan ke-12, ke-16 tentang mana. Dengerin Papa. Di Keluaran pasal 16 tentang mana, mereka mencarinya begini. Tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, mereka harus menunggu embun setiap pagi. Ditunggu mereka beberapa saat, itulah yang menjadi mana. Seperti ketumbar, rasanya madu, manis seperti madu. Nanti kalian baca, kalau kita kembali ke Keluaran 16 terlalu banyak waktu. Bisa mengerti? Saya kasih prinsipnya saja. Jadi mereka harus, katakan harus. Bangun pagi, pergi keluar kemah, mencari mana dalam bentuk embun yang akan menjadi mana. Itulah yang mereka bakar untuk menjadi roti. Itulah makanan mereka. Yang krusial di sini, perhatikan. Kalau mereka tidak keluar pagi hari, mencarinya, nggak dapat. Mereka harus mencarinya. Mereka harus keluar dari kemah. Ini kan seperti pekerjaan. Bisa amin dengan panjang. Makanya mereka berkata, kasih tahu ke kami pekerjaannya apa. Karena nenek moyang kami itu yang mereka lakukan. Tiap pagi nggak boleh absen. Nggak boleh absen. Karena kalau absen nggak makan. Atau terlambat. Nggak makan karena dia akan cepat cair. Begitu matahari datang dia cair, hilang begitu saja. Atau ada orang berpikir disimpannya untuk besok, busuk. Jadi harus tiap-tiap hari, harus tiap-tiap pagi, itu namanya mana yang segar. Bisa paham? Jadi begitulah engkau harus lakukan kepadaku, kata Tuhan. Karena akulah roti itu sekarang, bukan mana tadi. Makanya mereka berkata, bagaimana kami supaya percaya kepadamu, supaya kami lakukan seperti itu kepadamu. Karena nenek moyang kami tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, nggak bisa absen. Kami harus mencari embun itu yang menjadi mana. Seperti ketumbar, warna putih, rasanya seperti kue madu, manis. Karena firman itu manis. Mazmur pasal 78 itu disebut makanan malaikat. Gandum dari langit. Makanya mereka tidak satu pun yang kakinya bengkak saat berjalan. Bajunya tidak pernah rusak saat berjalan 40 tahun. Karena mereka makan mana itu. Amin dengan panjang. Makanya mereka rindu lagi mana itu. Tapi Yesus berkata, tidak lagi yang diberikan Musa. Tapi akulah roti itu. Bisa paham maksud saya? Maka pekerjaannya adalah datanglah kepadaku. Carilah aku setiap hari. Dengarkanlah aku. Itu dia saudara. Datanglah kepadaku. Carilah aku. Dan dengarkanlah aku setiap hari. Itulah pekerjaan percaya. Saya ulangi saudara. Karena Yesus berkata datanglah kepadaku. Mereka mencarinya setiap hari. Mendengarkan. Karena itu firman. Bukan makan pakai mulut. Dengar. Karena itu firman. Jadi inilah pekerjaan percaya. Datang kepadaku. Carilah aku. Dengarkanlah aku setiap hari. Engkau akan makan. Haleluya, itu maksudnya. Katakan datanglah kepadaku.
Carilah aku, dengarkanlah aku setiap hari, setiap pagi. Mana yang segar? Firman yang segar. Yang sering kita sebut fresh word. Harus setiap hari. Harus setiap pagi. Dengarin papa, kalau mereka tidak melakukan itu tiap hari, tidak makan. Alias mate. Hati-hati loh. Mate. Sekarang kita mulai masuk ke titik krusial yang kedua. Setelah itu saya selesai. Karena titik krusialnya hanya 2 saja. Papa 3 lah, nggak usah terlalu banyak. Kita hanya melewati titik krusial. Nomor 1, nomor 2. Dengarin papa, perhatikan saya ke depan. Ini indah, supaya kau setiap minggu makan. Ngapain setiap minggu datang, nggak ada apapun yang terjadi. Untuk apa? Kita jangan bersandiwara. Ahmad Albar ya. Dunia ini panggung sandiwara. Atau itu ada lagu orang Batak. Sandiwara. Sandiwara. Jangan saudara. Jangan ya. Haleluya. Oke. Bisa fokus? Kalau kau datang ke rumahnya engkau harus makan. Kalau kau datang ke rumahnya, aku harus berubah. Kalau kau datang ke rumahnya, aku harus sembuh. Kalau kau datang ke rumahnya, engkau harus diberkati. Itu baru smart. Bisa paham? Jadi bayangkan kalau tiap kali kau datang ke rumahnya, kau makan seperti ini. Itu yang harus kau lakukan. Datang kepadaku, carilah aku, dengarkanlah aku. Setiap hari, setiap pagi. Sebab akulah roti hidup. Nah, saya mau masuk ke titik krusial yang kedua. Percaya kepada siapa? Dengarin papa, kita mau diskusi saja. Percaya kepada Allah sebagai Bapa, siapapun kita percaya. Dan tidak ada pertentangan di batin kita. Bisa paham maksud saya? Percaya kepada Yesus sebagai anak, semua kita percaya. Tidak ada pertentangan di batin kita. Percaya kepada Roh Kudus sebagai Allah. Kita percaya, tidak ada pertentangan di situ. Percaya kepada kitab suci sebagai firman Allah. Enggak ada pertentangan di situ. Itu biasanya kalau kita buka gereja, itu dia doktrinnya saudara ya. Harus itu doktrinnya ya. Jangan buka gereja, dia percaya Allah lain. Kan nggak cocok ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada anak, percaya kepada roh, percaya kepada firman, percaya kepada gereja yang dan seterusnya. Mudah buat kita percaya. Bisa paham maksud saya? Tapi dengarkan, yang krusial adalah di sini. Percaya, coba kita Yohanes 6 ayat 27. Ini yang penting ya saudara ya. Ini menandakan kok orang diberkati atau enggak. Karena banyak juga orang enggak mau percaya. Itu orang yang enggak diberkati saudara. Makanya ini bukan kekuatan kita atau dibuat-buat saudara ya. Untuk percaya pada ini orang yang diutus Tuhan. Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Sudah sampai? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia yang telah diutus Allah bukan satu orang saja saudara, banyak. Pada masa ini Yesus. Sudah Yesus pun mereka nggak percaya loh. Mereka tetap percaya pada Musa. Bisa paham maksud saya? Jadi di sini disebut adalah prinsipnya yang diutus Allah padamu. Tentulah ini orang. Bisa paham? Oke lah, mungkin saja kita masih mudah percaya kepada Yesus karena dia berjalan di atas air, menggandakan roti, membangkitkan Lazarus, berubah rupa di gunung transfigurasi. Bisa paham? Dengan sepatah kata mengusir setan. Bisa paham? Membangkitkan orang mati.
dan seterusnya. Kita mudah percaya dengan orang seperti Yesus yang banyak melakukan hal-hal yang besar. Bagaimana kalau tidak seperti itu? Bagaimana seperti saya? Saya nggak pernah membangkitkan orang mati loh saudara. Bangunkan tidur pernah. Mam paling sering saya bangunkan. Saya harus belajar tidur dari mam ya saudara. Nyenyak banget. Dengarin saya. Itu yang saya bisa. Saya nggak pernah berjalan di atas air. Saya berenang saudara. Saya nggak pernah menggandakan roti loh. Saya beli roti. Coba lihat kelemahan saya ini. Coba lihat kelemahan saya. Ini menjadi pergumulan saudara. Makanya orang yang percaya kepada orang yang diutus Tuhan, dia orang yang diberkati. Karena itu bukan kekuatanmu. Itulah definisi orang percaya, saudara. Itulah definisi orang percaya. Nah, oke lah, Papa kalau udah tidak percaya, memang dasarnya itu sulit percaya. Memang, lihat aja Yesus, mereka juga tidak percaya. Makanya ini orang yang diberkati, saudara. Orang yang percaya pada firman pasti percaya pada perkataan ini. Engkau harus percaya pada orang yang diutus Tuhan. Aku nggak percaya pada Papa, ya boleh saja, tapi kau harus ikuti prinsip ini. Percayalah pada seseorang. Bisa paham maksud saya? Nah, ini yang menjadi titik krusial untuk percaya kepada yang diutusnya. Coba kita lihat dulu satu peneguhan lagi. Yohanes 14 coba. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Ini peneguhan lagi. Sudah sampai? Nah lihat. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kenapa dipisah? Apakah Yesus tidak Allah? Coba dulu renungkan. Dan Yesus memisahkan kategori ini. Karena saat itu Yesus sebagai manusia yang diutus Bapa. Bisa mengerti? Tapi Yesus berkata, kalau kau percaya kepada Allah, kau juga harus percaya yang diutusnya. Karena aku datang darinya, membawa perkataannya. Bisa amin 2 kali dulu. Ini titik krusial saudara, yang membuat kita sering sekali berargumen, membuat kita sering sekali berdebat dan opposite. Akhirnya kita tidak makan. Bayangkan saja kita juga bisa seperti murid-murid, udah murid loh, orang percaya mengundurkan diri. Karena mungkin perkataan Papa kita itu gak seperti yang kita harapkan. Mundur dia. Banyak saudara, banyak. Enggak Yesus, enggak Paulus, banyak. Bisa mengerti maksud saya? Nah jadi percaya ini adalah titik krusial kepada orang yang diutus Tuhan. Tahu Yosafat? Bukan Yosafat Sianturi atau Pak Sianturi, bukan. Ini Yosafat Raja Yehuda. Kawan kita Pak Sianturi. Pak Sianturi, yes, haleluya. Bentar Pak, pinjam marga dulu. Mari kita lihat Yosafat, saudara. 1 Tawarikh 20:20. 1 Tawarikh 20:20. Ini titik krusial, saudara ya. 1 Tawarikh 20:20. Tidak ada kan? Berarti 2 Tawarikh. Itu dia. Sederhana aja saudara. Iya baru ada. Ya kan? 2 Tawarikh 20:20. Sudah sampai? Kita baca bersama-sama. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem dan gereja Tuhan. Bisa amin? Dengarkan. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem dan gerejanya. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Engkau tidak hanya percaya pada Tuhan Allahmu, tapi engkau juga harus percaya kepada yang diutusnya. Baru engkau berhasil. Ini banyak sekali terjadi gap di gereja Tuhan sekarang.
Makanya mereka hanya bersekutu dengan Tuhan di kamarnya. Gereja di kamarnya. Karena sudah tidak percaya lagi ada orang seperti nabi dan rasul Tuhan. Salah dia. Dia nggak bisa menabrak pola ini. Dia mencari untuk Tuhannya sendiri. Membangun kebenarannya sendiri. Tersesat itu orang. Tetap harus mengikuti pola. Lalu bagaimana Papa kalau banyak orang tidak menemukan orang yang dia percaya? Berdoalah. Bapa di sorga pasti mendengar. Bapakku yang baik, tuntun aku dengan rohmu. Kepada siapa aku bisa menyerahkan diri? Mendengar suaramu, mengikuti jalan-jalanmu. Siapakah nabimu? Siapakah rasulmu? Siapakah seseorang itu bagiku? Berdoa. Karena kalau kau percaya pada Tuhan Allahmu, percaya pada nabi-nabinya, engkau akan berhasil. Amin dengan panjang. Jadi datanglah kepadaku, carilah aku, dengarkanlah aku tiap-tiap hari. Itu harus kau lakukan kepada orang yang diutusnya. Itulah titik krusialnya. Jadi bukan hanya bersekutu dengan Tuhan yang gak kelihatan itu saja. Datang kepadanya gak kau lihat. Mencari gak kau lihat. Bisa paham? Mendengar gak kau lihat. Bukan hanya itu saja. Tapi ini kau lakukan juga kepada orang yang diutusnya. Datang kepada papamu. Setiap kali ada ibadah di situ papamu, kau harus hadir di situ. Ada event, hadir di situ. Papa buat event, DIY on, Papa di situ yang diutus Tuhan. Kau nggak di situ? Coba, bagaimana Tuhan mempercayakan makanan yang lezat padamu? Kalau kau nggak menghormati yang diutus Tuhan, bagaimana kau menghormatinya? Kita lebih mencari makanan yang dapat binasa. Oh ya silakan, nggak ada yang memaksa, tapi engkau akan mendapat upahnya. Bisa mengerti maksud saya? Nah datanglah kepadaku seperti ini di ibadah. Carilah itu apa? Bagaimana kau mendengarkan firman melalui MP3? Cari. Makanya tahu kalian, banyak sekali orang mengikuti Papa pertama-tama. Mereka berkata seperti ini. Apa yang harus kubagikan? Apa yang harus mula-mula kuhidupi? Itu bukan hal yang kau temukan seperti 2 tambah 2 sama dengan 4. Dengarkan aja terus menerus. Kau akan tahu. Apa ya tujuan yang ditaruh Tuhan dalam diri papamu? Dengar aja MP3-nya. Carilah kebenaran di situ. Bagaimana supaya aku diberkati, berkelimpahan, berkemenangan? Carilah setiap hari, setiap pagi. Seperti kau mencari mana itu. Engkau akan hidup. Engkau akan berjalan. Engkau akan menang. Haleluya. Cari di situ. Tiap-tiap hari. Haleluya. Amin, amin. Thank you, good. Luar biasa kalian. Nah, jadi kalau itu kita lakukan kepada Yesus, kepada Bapa, kepada Roh Allah, benar. Enggak yang salah. Karena kita memang disuruh mencari wajahnya. Tapi ingat pernyataan Yosafat dan Tuhan. Kau lakukan juga itu pada orang yang diutusnya. Hormati orang yang diutusnya, kau menghormati Allahmu. Bisa paham maksud saya? Makanya dengarin Papa, kalau saya berkata ini ibadah, ini event, ini MP3, lakukan anak-anakku. Itulah bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Engkau makan dan menjadi daging. Engkau menjadi manifesto dari firman itu. Engkau akan selalu berhasil. Bisa paham maksud saya? Jadi di situ disebut, makanya kalau saya berkata live YouTube. Papa aku nggak biasa chatting, lihat yang chatting, kau akan mendapat berkat lagi. Datang sebelum ibadah supaya sharing firman, sharinglah dengan firman. Papa tapi aku nggak cocok sharing dengan firman, cari yang cocok. Belum ada yang cocok, diam aja. Minimal pakai apa itu namanya? Iya, dengarkan MP3 Papa, karena nggak selamanya kita cocokologi. Jangan dipaksakan. Ada ilmu cocokologi, saudara ya. Aku nggak cocok di sana, nggak cocok di sini, kurang struck di sana. Sendirian aja, dengarkan MP3, sembah Allahmu. Nanti lama-lama cocok itu. Kenapa?
Karena kita satu makanan. Kalau satu makanan pasti cocok. Haleluya. Nah, jadi live YouTube, MP3, ayo sekarang borong semuanya. Kalau nggak ada di belakang sama media, bawa sekalian orang itu. Itu ada 3 orang di belakang itu. Gotong aja. Sini MP3-nya, sini semuanya, sini. Supaya kau bisa mencari tiap pagi. Seperti orang Israel keluar dari kemah. Mencari mana itu. Kalau kau makan, kakimu nggak bengkak. Kalau kau makan, bajumu tidak kusut. Saat engkau berjalan. Katakan amin 2 kali. Diberkatilah engkau. Demi nama Yesus. Dorongan saya dan semangat saya supaya kau anak-anakku hidup berkelimpahan dan berhasil. Saudara, kondisi kita secara natural tidak baik-baik saja. Tapi Allah akan membuat perbedaan antara mereka dan engkau. Karena engkau biji matanya. Engkau biji matanya. Engkau bagiannya. Dia rindu menyertaimu. Karena dia Immanuel. Jadi pekerjaan percaya, datang kepadaku, cari aku, dengarkan aku sekali seminggu. Thank you Pak. Jangan sekali seminggu. Nanti busuk. Harus progres segar dari sorga. Saya mau bertanya sebelum saya akhiri. Saya papamu. Saya berdoa untukmu. Saya mengasihimu. Maukah kalian berjanji untuk menghidupi ini? Maka janji saya padamu, engkau pasti berhasil. Karena saya tidak punya janji di luar firman. Janji papamu adalah janji dari firman. Bisa paham? Mari bangkit berdiri. Angkat tangan ke sorga dengan gagah. Semuanya yang